Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan berbicara tentang klasifikasi dan sifat dari konstitusi. Klasifikasi konstitusi. Di sini klasifikasi bisa ditinjau dari sifatnya atau penerapannya atau implementasinya ya. Nah, menurut Kasiwir di sini yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis ini maksudnya apa? Yaitu konstitusi yang dituangkan atau ditulis dalam sebuah dokumen formal. Nah, contohnya di negara kita yaitu UUD 1945. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu konstitusi yang tidak dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Nah, contohnya yaitu di negara Inggris. Nah, konstitusinya itu tersebar dalam beberapa konvensi dan undang-undang atau aturan lainnya. Itu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Terus kemudian konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel ini sifatnya luas ya. Artinya apa? Konstitusi tersebut itu mudah dirubah. Karena apa? Karena cara pengubahannya itu sama dengan cara pengubahan undang-undang biasa. Nah, sebaliknya kalau konstitusi rigid itu sifatnya kaku. Nah, karena apa? Karena tidak mudah dirubah. Nah, tidak mudahnya karena memang konstitusi rigid ini cara pengubahannya itu bersifat istimewa, artinya tidak sama dengan cara pengubahan undang-undang biasa. Nah, ini sama dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak sama dengan cara pengubahannya dengan undang-undang. Terus kemudian yang ketiga yaitu konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi di sini kedudukannya konstitusi itu berada paling tinggi. Kalau dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan itu posisinya paling tinggi atau paling atas. Nah, sedangkan konstitusi yang tidak derajat tinggi di sini konstitusi itu kedudukannya sama dengan undang-undang biasa. Terus kemudian yang keempat yaitu konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Nah, di sini ditinjau dari penerapannya ya. Kalau konstitusi serikat itu diterapkan di negara serikat, nah, sedangkan konstitusi kesatuan itu diterapkan di sebuah negara kesatuan. Nah, contohnya di negara kita ya, itu konstitusi kesatuan. Terus kemudian konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Sini penerapannya kalau konstitusi sistem presidensial itu diterapkan pada negara yang sistem pemerintahnya presidensial. Masih ingat sistem presidensial itu presiden itu dipilih apa? Parlemen apa dipilih rakyat. Nah, kalau sistem presidensial ini dipilih oleh rakyat yaitu melalui pemilu, sama seperti di negara kita yaitu sistem pemerintahnya presidensial. Terus kemudian presiden itu tidak dapat membubarkan legislatif. Nah, terus kemudian dalam sistem pemerintahan presidensial itu presiden itu merangkap yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Terus kemudian kalau konstitusi parlementer, konstitusi sistem pemerintahan parlementer itu konstitusi yang diterapkan di sebuah negara yang sistem pemerintahnya parlementer. Sistem pemerintahan parlementer di sini kalau tadi itu sistem presidensial, presiden itu menjabat kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau dalam sistem parlementer ini presiden itu hanya menjabat sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan itu dijabat oleh Perdana Menteri. Nah, terus kemudian Perdana Menteri itu ditunjuk atau dipilih oleh parlemen. Nah, itu di sistem parlementer. Nah, sedangkan kalau kita lihat konstitusi kita atau UUD 1945 itu masuk klasifikasi yang mana atau kategori yang mana. Nah, di sini UUD 1945 itu termasuk dalam konstitusi tertulis. Terus kemudian konstitusi yang rigid. Terus kemudian konstitusi yang berderajat tinggi. Konstitusi kesatuan dan konstitusi
sistem pemerintahan presidensial. Nah, itu klasifikasi konstitusi. Nah, terus kemudian sifat konstitusi. Menurut Jimli Asyidiki di sini dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, sifat konstitusi yaitu konstitusi formil dan material. Nah, konstitusi formil ini maksudnya apa? Yaitu konstitusi yang diformalkan atau diundangkan dalam sebuah dokumen nasional atau dokumen formal. Nah, itu konstitusi formil. Dan sedangkan konstitusi material itu konstitusi yang hidup dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, di sini bedanya antara formil dan material. Terus kemudian konstitusi tertulis dan tidak tertulis sudah dijelaskan tadi dalam klasifikasi konstitusi, dan juga konstitusi luas dan konstitusi yang kaku. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tadi dalam kategorisasi atau klasifikasi konstitusi. Nah, itu klasifikasi dan sifat konstitusi. Untuk selanjutnya, apabila ada yang kurang jelas, kita lanjut di forum diskusi. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.